Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji rahimani wa rahimakumullah. Sampailah kita kepada sesi keempat, sesi tentang manasik haji. Kemarin kita sudah pelajari tentang manasik umroh, maka kita sekarang lanjutkan dengan manasik haji. Secara singkat, maka kami membuat tabel tentang manasik haji ini. Bisa dilihat dari sisi waktu dan dari sisi tempat. Nah, kalau dilihat dari tempatnya, maka manasik haji ini dibagi menjadi 4. Yang pertama di kota Mekah, kemudian yang kedua di Mina, yang ketiga di Musdalifah, dan yang keempat di Arafah. Di Mekah, di sana ada maktab jenengan di hotel, kemudian juga di Masjidil Haram yang nanti dipakai untuk tawaf dan sa'i ifadah. Kemudian di Mina itu nanti ada tenda yang digunakan untuk mabit dan juga bisa digunakan nanti untuk melempar jumroh. Ada 3 jumroh, ula, wusta, aqobah. Kemudian Musdalifah itu tempat untuk mabit di sana. Kemudian Arafah itu juga ada tenda yang digunakan untuk wukuf nanti di Arafah. Itu dari sisi tempat. Kemudian dari sisi waktu, kalau dari sisi waktu kita bagi juga menjadi 4. Apa saja 4 itu? Pertama, tanggal 8 Zulhijjah. Itu disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan hari Arafah karena kita wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan Yaumun Nahar atau hari penyembelihan. Kalau di Indonesia disebut dengan Idul Adha karena ada sholat Idul Adha di situ. Kemudian tanggal 11, 12, 13 yang disebut dengan hari Tasyrik. Ya disebut dengan hari tasyrik. Itulah hari-hari haji. Itulah waktu-waktu haji. Jadi secara tempat dibagi menjadi 4, secara waktu juga dibagi menjadi 4. Sehingga ada, kalau dibuat tabel ada 4 kali 4 kolom. Nah kita mulai dari urutannya. Maka urutan pertama, ini dari urutannya ada 7 yang kita bisa lakukan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti masing-masing. Nanti dipetakan itu di mana dan kapan. Pertama mikot. Jadi sama dengan mikotnya umroh, maka haji juga mikot. Yang di sana kita melakukan ikhram. Yang dilakukan sama. Yang dilakukan sama. Laki-laki memakai kain ikhram 2 lembar. 1 dipakai sarung, 1 dipakai selendang. Afdol berwarna putih. Perempuan memakai pakaian menutup aurat yang tidak bercorak dengan membuka telapak tangan dan wajah. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian ihlal untuk haji. Kalau kemarin itu ihlal untuk umroh, yang sekarang itu ihlal untuk haji. Bagaimana ihlalnya? Labbaik Allahumma hajjan atau labbaika hajjan. Kalau kemarin umroh, labbaik Allahumma umrotan. Kalau ini kita haji, labbaik Allahumma hajjan. Karena kita melakukan haji tamattu. Itu dilakukan di mana? Itu dilakukan di hotel kita, di maktab kita, tanggal 8 Zulhijjah. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya langkah kedua. Langkah kedua setelah itu, kita keluar dari hotel menuju Mina. Jadi kalau Rasulullah SAW manasik hajinya itu dari Mekah menuju ke Mina. Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Mina tempatnya luas, bisa kita lihat di gambar-gambar ya. Mina ada tendanya ber-AC, anti api, sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia dengan luar biasa. Nah kita di tenda di sana, kita mabit pada hari tanggal Tarwiyah tanggal 8 itu di Mina. Apa yang dilakukan di sana? Di sana kita melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh dengan cara mengqashar tanpa menjamak. Jadi sholat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, yakni duhur, kemudian asar, dan isya. Itu dikosor menjadi 2 rakaat di waktunya masing-masing. Di sela-sela itu
doa, zikir, baca Quran, dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Itu dilakukan di Mina. Ini disebut dengan ibadah tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Ada catatan Bapak Ibu sekalian, pemerintah Republik Indonesia kemungkinan tidak melakukan tarwiyah ini karena biasanya kalau pemerintah Indonesia itu dari Mekah langsung menuju ke Arafah. Langsung menuju ke Arafah. Monggo Bapak Ibu sekalian menyesuaikan apakah ikut di tarwiyah atau nanti langsung ke Arafah. Nah, setelah di Mina kita menginap, kemudian sampai dengan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah pagi harinya, tunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, baru kita berangkat ke Arafah di langkah nomor 3. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Nah, setelah tiba di Arafah, kita istirahat karena wukuf itu mulai dari tergelincirnya matahari ba'da zawal sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi sebelum matahari tergelincir condong ke barat, kita bisa beristirahat. Ibadahnya nanti dilakukan setelah matahari condong ke barat. Apa yang dilakukan? Pertama, khutbah wukuf. Nah, kita mengikuti rombongan, nanti di sana ada rombongan yang menjadi imam dan khotib. Kita khutbah wukuf, kemudian iqomat untuk sholat duhur 2 rakaat, jamak qashar takdim, dengan sholat asar 2 rakaat. Jadi sholatnya duhur dan asar jamak qashar takdim. Setelah itu baru wukuf semuanya. Baru wukuf sampai dengan tenggelamnya matahari. Apa doa yang paling baik dilakukan ketika wukuf? Yang dilakukan doanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang paling afdol ketika kita wukuf. Namun kita boleh berdoa apa saja yang sifatnya doa permintaan maupun doa ibadah maupun doa masalah, kita minta kepada Allah, monggo silahkan di Arafah mulai dari tergelincirnya matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi sangat panjang itu doanya sangat panjang, silahkan dimanfaatkan di situ. Setelah matahari tenggelam berarti sudah masuk tanggal 10 Dzulhijjah, malamnya berarti kita berangkat dari Arafah menuju Musdalifah. Musdalifah itu padang, di sana tidak ada atap, beralaskan pasir, beratapkan langit, jadi kita nanti mabit di sana, bermalam di Musdalifah. Tata caranya, setelah sampai di Musdalifah, kemudian kita wudhu dan menyempurnakan wudhu. Kemudian kita sholat maghrib, isya, jamak, qashar, takhir. Jadi sholat maghrib, isya, jamak, qashar, takhir. Setelah itu tidur sampai pagi. Ada catatan, bagi orang-orang lemah, wanita, anak-anak, maka boleh meninggalkan Musdalifah setelah jam 12 malam. Ini diantara yang menjadi keringanan. Adapun yang lebih baik, yang paling afdol adalah bermalam sampai dengan pagi, sampai dengan sholat subuh. Nah, setelah selesai sholat subuh, maka ada berdoa sejenak, namanya wukuf di Masyaril Haram, yakni mengangkat tangan ke atas, kemudian menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktunya tidak lama karena sebelum matahari terbit kita sudah harus meninggalkan Musdalifah. Nah, sebelum meninggalkan Musdalifah, kita disunahkan untuk mencari 7 butir kerikil. Saya ulangi lagi, 7 butir kerikil. 7 saja, tidak perlu 70. Jadi 7 saja untuk melempar jumroh akobah. Nah, kemudian setelah itu kita bergeser menuju ke Mina lagi. Kita menuju ke Mina untuk melakukan hal-hal yang besar di tanggal 10 Dzulhijjah. Di antara yang pertama adalah melempar jumroh akobah. Bapak Ibu sekalian sudah ketahui jumroh ada 3.
ula, wusto, akobah. Yang dilempar tanggal 10 hanyalah jumroh akobah saja. Sehingga kita cukup mengambil 7 butir kerikil. Melempar dengan sekali lemparan mengucapkan takbir. Allahu Akbar dilakukan 7 kali. 7 kali. Kemudian berdoa. Nanti yang dilakukan pertama adalah melempar jumroh akobah. Kemudian yang kedua menyembelih. Kemudian menyembelih, yakni menyembelih hewan hadyu. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut. Nah, barang siapa yang sudah melakukan 2 dari 3 ini, maka disebutkan sudah melakukan tahallul awal. Apa itu tahallul awal? Tahallul awal adalah sudah boleh melakukan seluruh larangan ihram kecuali berhubungan suami istri. Nah, itu jadi dilakukan tanggal 10, yakni pertama melempar jumroh akobah, kemudian kedua menyembelih, kemudian yang ketiga bercukur. Nah, kalau kita masih punya kekuatan dan kita masih segar, kita boleh menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i ifadah. Melakukan tawaf dan sa'i ifadah. Tata cara tawaf, tata cara sa'i sama dengan yang dilakukan ketika pelajaran umroh, manasik umroh kemarin. Tuh. Maka barang siapa yang sudah melakukan lempar jumroh akobah, kemudian menyembelih, bercukur, tawaf dan sa'i ifadah, maka dia dikatakan tahallul sani. Maka sudah selesai hajinya dan dia sudah boleh melakukan larangan-larangan ihram semuanya termasuk berhubungan suami istri. Nah, setelah itu baru masuk ke tanggal 11, 12, 13 atau disebut dengan hari tasyrik, maka kita harus kembali lagi ke tenda kita yang ada di Mina. Di tenda yang ada di Mina. Apa yang dilakukan dalam tanggal 11, 12, 13 atau hari tasyrik itu? Yang pertama melempar jumroh. Yang pertama melempar jumroh. Jumroh mana yang dilempar? Tiga-tiganya dilempar. Jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah. Bagaimana cara melemparnya? Melempar jumroh ula, kemudian berdoa. Melempar jumroh wusto, kemudian berdoa. Melempar jumroh akobah, tidak berdoa langsung pulang. Tidak berdoa langsung pulang. Kapan melakukan lempar jumroh itu? Melemparkan jumroh itu setelah tergelincirnya matahari atau ba'da zawal. Setelah matahari tergelincir, baru kita melempar. Jangan melempar pagi-pagi. Jadi melemparnya adalah ketika sudah masuk waktu zuhur. Mungkin kalau kita melemparnya asar, malah boleh. Itu lebih boleh. Nah, oleh karena itu, yang dilakukan adalah melempar jumroh akobah. Nah, kalau saya sakit, kalau saya sedang tidak enak badan, bolehkah mewakilkan untuk melempar? Boleh diwakilkan. Jadi ibadah melempar jumroh ula, wusto, akobah ini boleh diwakilkan kepada orang lain. Dan yang mewakilkan boleh melempar untuk dirinya sendiri, kemudian melempar untuk yang diwakili dalam satu jumroh. Jadi tidak perlu bolak-balik, sekali melempar jumroh ula untuk dirinya sendiri, kemudian yang diwakili, wusto juga untuk dirinya sendiri, yang diwakili, kemudian akobah yang untuk dirinya sendiri, dan juga untuk yang diwakili. Itu dilakukan selama 3 hari, yakni tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Adapun bagi orang-orang yang mungkin segera pergi ke tanah air karena waktunya tinggal sempit, maka boleh melakukan nafar awal, yakni pulang pada tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi tidak sampai dengan tanggal 13. Boleh pulang mendahului pada tanggal 12 Dzulhijjah. Namun yang nafar sani yang sampai dengan tanggal 13 tentu lebih afdol dibandingkan dengan yang nafar awal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maka seluruh rangkaian haji itu bisa kita lakukan secara global. Adapun mendetail nanti bisa kita pelajari di sesi-sesi yang lain. Kemudian tinggal terakhir satu sebelum panjenengan pulang ke tanah air di Indonesia adalah melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi perhatian kita dan menambahkan ilmu kita secara lebih detail, nanti akan disambung dengan seri-seri berikutnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.